Nah, jadi nanti saya ngelakuin perubahan sedikit di kompresinya aja, sedangkan untuk ribbonnya mungkin nggak saya rubah. KTM 85. Ini sok punya Kang Adias di Bandung. Dia minta diservis karena dia baru beli, jadi minta diservis biar jaga-jaga, biar dipakainya enak. Kebetulan rencananya sok ini mau dipakai di Ninja, jadi dia lagi nge-build motor buat gestrek, tapi sasisnya itu dia pakai framenya, kalau nggak salah dia pakai custom, sok belakangnya pakai KTM 8,5. Kalau saya lihat sih kondisinya dari luar ini kayaknya udah pernah di setup ya, udah pernah di tuning. Karena ini barang limbah, mungkin saya ngeliat dari ini dia ada tanda Steel Thunder, Steel Thunder suspension. Kayaknya ini udah di revolving sama orang dulu kayaknya. Ini pembuatannya tahun 2005, bisa lihat di sini ada kode tanggal 10 bulan 5 tahun 2005. Ini shocknya dibuat ya. Jadi sekarang kita bongkar, sekarang kita lihat, kita cek. Buat kalian yang penasaran isi dari shock ini kayak gimana ya, saksiin aja terus ya. Yuk kita pindah ke meja sebelah aja. Tapi sebelum buka dicek dulu ini kondisinya kayak gini ternyata. Jadi di reservoir tanknya itu udah nggak ada nitrogen, jadi ya ini kosong. Kalau kurang jelas, ini belum saya buka ya. Jadi kondisinya dia kayak gini, nggak balik lagi, harusnya ini balik karena reservoir tanknya nggak ada tekanan dari nitrogen. Kita buka dulu seal capnya. Buat ngebuka seal capnya itu dibakar dulu. Oke, jangan terlalu panas, nanti takutnya sealnya kebakar yang di housingnya. Kalau ini dirasa kalau udah terlalu dianggap cukup, udah dimatiin, baru kita ketok ke atas kayak gini. Pelan-pelan. Ini seal capnya udah kebuka, panas dong. Wow, ternyata dalamannya lumayan. Kalau bisa dilihat, nih. Debu semua ya. Makanya itu wajib yang namanya servis. Bukan iklan, cuman daripada nanti alasnya kena, lumayan loh. Ini debu semua. Oke, ini udah beres. Kita tinggal bongkar semuanya. Di depan kita udah kita bongkar semua. Ini punya WP motor KTM 8,5 SX. Dalamannya seperti ini. Ada yang istimewa, dia pakai 2 piston. Di dalam satu tabung dia pakai 2 piston. Yang ini yang primer atau yang utamanya. Ini yang secondary atau yang second, yang keduanya. Secondary pistonnya ini yang kedua. SIM-nya pun begitu, ada 3. Ada 4 susunan SIM. Pertama yang di atas itu ini kompresi, yang di tengah ini ribbon, yang kiri bawah itu ini kompresi yang secondary, yang kanan paling bawah itu dia ribbon. Nanti saya jelasin yang bagian ribbonnya cuma satu-satu. Kita jelasin yang primer dulu. Yang primer ini kompresinya dia pakai 4 stage crossovernya. Crossover itu ini crossover, SIM crossover 1, 2, 3. Kalau stage-nya 4. Stage pertama, stage kedua,
stage ketiga, stage keempat. Kalau yang Ribbonnya dia pakai 2 stage, jadi cuma satu SIM crossover. Ini crossover itu dia SIM yang untuk low speed. Ini low speed, ini yang low speed, low speed, low speed. Ini high speed, ini high speed, ini high speed, ini high speed. Perbedaannya antara low speed dan high speed, saya balik lagi. Low speed itu dia untuk tekanan yang sedang atau rendah ke sedang. Jadi yang nggak secara tiba-tiba, dia cuma didudukin beban aja, itu low speed yang mainnya. Sedangkan low speed yang high speed itu begitu kita jalan, kita nemu benturan dengan kecepatan motor yang sedang atau tinggi, kena benturan, itu tiba-tiba si sok kan main langsung jet gitu, langsung main. Itu namanya low speed. Itu high speed. Sedangkan kalau low speed, kalau kita jalan di jalan yang agak bergelombang terus pelan, itu yang mainnya low speed, pelan. Itu low speed yang main. Tapi kalau kita langsung tiba-tiba kita jalan, terus kita ngehajar lubang secara tiba-tiba, yang mainnya itu SIM high speed, yang ngaturnya itu. Ini susunan crossovernya pun beda. Dia ini kecil, sedang, besar. Tapi tetap untuk yang crossover itu, SIM crossover biasanya dipakainya 0,1, nggak 0,2. Kenapa nggak kena 0,2? Karena kalau kita pakai crossover di 0,2 itu nanti low speednya jadi terlalu besar, dalam artian nanti terlalu empuk. Jadi kita tekan sedikit pun si pistonnya udah gerak. Kok sobek? Sobek. Ntar ganti dulu deh. A few moments later. Kita lanjut lagi. Sorry tadi sobek sama tangannya. Kok tiba-tiba set gitu, aneh. Tapi biasanya kalau yang stage kayak gini, SIM stage-nya biasanya saya nemuin biasanya paling banyak tuh 2 atau 3. Tapi ini 4. Kalau kita pikir lagi sih memang iya ngaruh. Tapi menurut saya mungkin dengan tipe setup seperti mungkin terlalu empuk, apalagi kalau dipakai di motor cc yang 150 2 tak Ninja dan frame-nya custom. Nah, jadi nanti saya ngelakuin perubahan sedikit di kompresinya aja. Sedangkan untuk ribbonnya mungkin nggak saya rubah, karena sepertinya ini nggak akan jadi masalah nanti ke depannya buat performa juga. Tapi saya agak kurang yakin kalau yang kompresi ini baik buat di mesin Ninja dan frame custom ya. Kalau urusan SIM udah. Untuk seal tadi kita cek dan o-ringnya agak dibilang regas enggak, masih bilang baik juga lumayan, karena saya nggak tahu ini terakhir di servis kapan. Jadi tadi saya udah ngomong ke Kang Adiasnya, Kang ini mau diganti atau enggak seal-sealnya dan o-ringnya. Ya beliau ngomong dia pakai aja dulu yang ada. Ya udah, saya nggak bisa maksa, jadi saya pasang lagi aja ini. Jadi sealnya nggak saya ganti. Ini asnya 18 ya, 18 mili. Dia lebih besar dibanding dengan shock yang lain seperti Showa atau Kayaba. Ohlins pun WP setahu saya yang sampai sekarang ini WP yang paling besar asnya. Jadi bisa dibilang dia lebih kokoh dibanding yang lain. Kalau ngomong kekuatan ya, karena diameter 18 mili itu kan otomatis lebih kuat daripada 16 atau 14. Sedangkan kalau Kayaba, Ohlins, Showa yang untuk MX atau motocross biasanya itu paling besar 16 setahu saya. Tapi KTM ini dia di cc 85 cc pun dia udah ngasih as yang besar. Diameternya 18 mili walaupun struknya pendek ya. Cuma kan nggak terlalu jadi masalah karena memang bawaannya itu untuk motor yang kecil. Oke, udah saya lakuin revolving, jadi saya ngerubah setupnya. Yang awalnya sebelum ini kita tadi jelasin udah dia pakai 4 stage, sekarang saya rubah jadi pakai cuma 3 stage doang. Ini stage pertama, ini stage kedua, ini stage ketiga. Stage pertamanya saya kasih 3 SIM, yang tadi awalnya cuma 1 SIM. Saya geser ke sini 3, ini 7 SIM di stage kedua, dan ini stage ketiganya yang bawaan standar, nggak saya rubah. Untuk ribbon nggak. Jadi maksud tujuannya kenapa saya tambahin ini 2 SIM, karena kalau 1 SIM doang dia terlalu lembek. Apalagi kalau mau dipakai di Ninja ya. Ninja yang sekarang kalau terbangnya udah kayak motor-motor SE, nggak ada takut-takutnya, jadi
Otomatis kalau cuma settingan kayak tadi 4 stage, SIM awal yang ke surface ininya cuma satu, ya begitu landing mungkin ambles. Ini susunan SIM-nya. Kalau ada yang mau ditiru silahkan. SIM crossover-nya pun sama, saya ganti yang agak lebih besar sedikit, tapi tetap ketebalannya 0,1 bukan 0,2. Oh iya, ini SIM ini 0,2. SIM yang di sini selain yang crossover ya, yang utamanya itu 0,2 tebalnya. Kalau gitu ya kita pasang dulu deh yang main pistonnya, biar nanti ngejelasin yang secondary piston atau piston yang kedua. Nah, sekarang kita mau ngejelasin yang bagian piston kedua, fungsinya buat apa. Ini tadi SIM-nya udah dipasang, SIM kompresi yang secondary-nya. Nah, yang primer itu dia kan mainnya dia langsung nyentuhnya ke tabung sini, ke dinding tabung. Dia jadi main utamanya itu dia buat nahan laju atau mengurangi laju dari pergerakan si suspensinya atau dampingnya ya. Velocity olinya di sini di main piston. Sedangkan kalau yang piston kedua itu dia fungsinya kalau saya lihat seperti stopper. Ini gini posisinya. Nah, ini yang secondary tabungnya juga. Dia masuknya ke sini. Secondary piston ini dia masuknya mainnya begitu kalau struknya udah mau habis. Dia masuk ke sini. Bahasa simpelnya apa ya? Kayak rem gitu, rem cadangan. Jadi gini, begitu biasanya ini mainnya di high speed velocity secondary piston yang main. Jadi gini, begitu si shock kita super ball, karena ini untuk SE ya, super ball, begitu dia landing, biasanya kalau shock yang cuma pakai satu single piston itu atau satu piston, pergerakannya tuh langsung dia langsung masuk, langsung habis truknya. Tapi kalau yang ini begitu dia mau habis, dia pas si secondary piston ini masuk ke tabung yang ini, yang kedua, dia masuk, fungsinya itu dia buat nahan redaman, ngerem. Jadi ini udah habis nih, pistonnya udah kebuka semua, sim-simnya. Otomatis kalau nggak pakai ini kan langsung ambles, tapi pakai ini dia ngerem sedikit, ada rem sedikit gitu.
baru dia balik lagi. Di tabungnya pun ini dia nggak ada lubang, dia cuma ada lubang kecil di sini satu. Ini buat ngebuang olinya, buat masukin oli juga, buat velocity. Jadi ini bisa dibilang piston yang tipenya high speed. Jadi ini nggak ada low speednya, ini yang high speednya. Jadi begitu masuk mau habis, begitu landing nanti udah mau kerasa mau amblas atau udah mau habis gitu main stroke-nya, dia direm sama yang piston kedua. Jadi ya mungkin sedikit kalau di compare dengan shock Showa atau yang lain, mungkin WP dari desain performance juga dia menang karena dia mikirin yang ini. Keren ya. Ini sim ribbonnya pun karena dia buat high speed, jadi dia ribbonnya nggak terlalu, karena dia udah ada ribbon yang di main piston. Jadi yang secondary piston sim buat ribbonnya nggak terlalu dibanyakin. Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan dia ada sim ribbon di sini, dia baliknya jadi makin telat karena di sini nggak ada lubang untuk oli, jadi cuma sedikit, yang kecil banget. Tuh, kita pasang aja deh. Untuk proses vakumnya kalau WP dia udah ada buat fittingnya di sini. Jadi ini kita pasang aja, kita nggak ngevakum dari si kompresinya. Jadi kompresinya kita pasang aja. Oke, kita vakumnya di sini ya. Kita buka dulu bautnya. Fittingnya kayak gini ya. Saya lupa nih harus ditutup dulu, kalau nggak ditutup nanti bahaya, olinya bakal lebar kemana-mana. Tutup dulu. Kita mulai sekarang.
Proses vakumnya udah selesai, kayak gini kurang lebih. Ini kliknya masih 0, kompresi masih 0, ribbonnya masih 0, kayak gini. Ini lumayan berat. Kita coba dulu kliknya. Ini udah makin berat, gerak ribbonnya juga udah makin lambat, bisa dilihat. Ini posisi klik ribbonnya nutup ya, udah nutup banget. Ini kayak gini, ini berat banget. Ini posisi udah nutup. Terus kenapa kalau misalkan untuk sosok model MX, untuk motocross ya, yang MX atau gestrek, monoshock itu jarang kalau misalkan kliknya udah nutup banget. Saya jarang banget nemuin yang ngunci. Itu ada tujuannya, kenapa nggak dikasih ngunci kayak sosok motor road race. Kalau kita tutup dia pasti ngunci, kalau ini nggak, dia pelan-pelan di jalan. Karena satu, low speednya dia, lubang low speednya itu ada di piston yang tadi, yang di ribbon, yang di ribbon yang 6 itu kan 5, satunya itu low speed, itu tujuannya buat ngebocorin. Terus 2, untuk over kan jalannya tuh agak bergelombang atau ya banyak batu segala macam lah. Otomatis kalau misalkan ribbonnya kita set lebih hard, si posisi ban belakang itu nggak akan balik secara sempurna. Nah makanya kalau misalkan kita set untuk kompetisi misalkan MX, ini kan MX nih, gestrek. Jadi ribbonnya saya nggak terlalu di otak-atik sedemikian rupa atau di revolve-nya sampai nambah sinnya banyak banget dibanding kompresi, karena tujuannya biar setelah si roda belakang menerima benturan, ban belakang itu langsung balik lagi ke tanah. Jadi nggak langsung lambat banget turunnya, nggak langsung dia balik lagi ke posisi awalnya. Kalau kita setup ribbonnya makin lambat, otomatis setelah kita ban belakang menerima benturan, ban itu nggak akan langsung napak karena prosesnya terlalu lama. Nah makanya itu harus begitu terima benturan, ban belakang balik lagi ke posisi semula dengan ya smooth lah, agak smooth, nggak ngunci. Ini prosesnya udah selesai. Terus oh ya, yang perbedaan yang ini ya, yang double piston itu penjelasannya seperti ini. Sampai jarak segini, stroke segini, main piston atau piston utama yang berfungsinya. Sampai segini main piston yang berfungsinya. Tapi kalau makin ke bawah, ini kerasa banget, ada rasa bedanya sedikit. Piston yang kedua yang main. Jadi sampai sini, stroke segini, ini main piston yang main. Begitu dia makin dalam lagi, dia ditahan sama yang secondary piston atau piston yang kedua. Makanya itu kalau sistem double piston seperti ini sedikit mengurangi resiko yang namanya dia ambles sampai bawah banget. Kalau gitu kita recap aja. Kita cuci dulu, ini udah selesai. Kita cuci, terus kita recap. Semua prosesnya udah selesai. Tadi mulai kita dari bongkar, terus kita ngecek, kita cuci, kita teliti ada yang rusak atau enggak. Alhamdulillah nggak ada kendala yang parah. Jadi otomatis semua yang di dalamnya itu nggak perlu diganti, mulai dari seal segala macam, karena tadi udah konfirmasi juga ke Kang Adiasnya nggak usah diganti, katanya pakai yang ada, nggak apa-apa. Jadi ini WP punya KTM 85SX yang seri kompetisi. Jadi keistimewaannya shock ini, dia di dalam satu as, di dalam satu shock dia punya dua piston. Yang pertama yang primer, yang ngontrol laju ribbon dan kompresi di shock breakernya. Yang kedua itu yang sekunder, yang buat nahan begitu struknya udah mau habis ya. Sampai sini tadi udah jelasin juga di stopper.
Jadi fungsinya buat nyetop, buat stopper juga. Tinggi shock ini 400 mili ya, tinggi ini 400 mili atau 40 cm. Dengan langkah atau stroke dari si asnya itu mainnya itu dia 110 atau 11 cm. Jadi jarak antara main dari atas sampai dia mentok ke bawah itu 110 cm, 110 mm atau 11 cm. Wih, ngomongin pebaliut. Tekanan nitrogennya saya isi 140 PSI. Kliknya belum saya set, nanti aja di lintasan mungkin di track. Rebound juga belum, jadi ini masih default, masih 0 semua ya. Kompresi masih 0, reboundnya masih 0. Oh ya, buat satu lagi, Kang Adias itu dia juga main di gear set MX atau apparel, mulai dari baju, terus jersey dia main juga. Baju, jersey, terus celana buat MX dia main. Sama dia juga main limbah motor-motor SE kayak ini juga barang dagangan dia sebenarnya. Buat kalian yang mau kepo, bisa langsung ke Instagramnya Kang Adias, ada 2 di bawah sini. Nanti saya taruh di sini, kelihatan kan? Kalau misalkan kalian lagi yang nyari kaki-kaki motor-motor limbah, silahkan hubungin Kang Adias juga. Kalau begitu, saya ucapin ya terima kasih banyak buat Kang Adias udah ngasih kerjaannya, job ordernya udah kita lakuin semua, mulai dari servis, kita bersihin, terus kita cuci, kita cek, sampai kita revalving, udah selesai semua. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like, kasih jempolnya buat kita. Itu salah satu bentuk apresiasi yang bikin kita semangat buat terus berkarya, dalam artian ya buat nampilin video-video seperti ini. Buat yang nggak suka ya silakan, nggak masalah buat saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar secepatnya. Begitu saya sempat, insya Allah saya pasti balas. Kalau begitu ya sekian dan terima kasih. Bye, sukses semuanya.